Orang yang akan berkorban patungan, ayah dan anak yang sudah berkeluarga. Apakah boleh berkorban patungan antara anak yang sudah berkeluarga dengan bapaknya karena keduanya masih serumah, Ustaz? Lah korban apa? Nek patungan sapi apa unta ya boleh gitu loh. Nah ini yang korban apa ini? Sapi atau unta boleh, yang penting kalau sapi tidak lebih dari 7, kalau unta tidak lebih dari 10. Dewean ya oleh. Sapi 1 orang boleh, unta 1 orang yang boleh. Bapak anak patungan untuk beli sapi, hewan kurbannya sapi atau unta boleh. Mungkin ini yang ditanyakan, nek korbane itu kambing. Ya toh? Kambing itu ndak ada kamusnya iuran. 1 orang ya 1. Artinya kambing, kalau memang 1 kambing ya harus dari seorang diri, ndak boleh patungan. Meski bapak dan anak toh. Lah terus bagaimana bapak era mampu, kurang duitnya, ya sudah, uang anaknya berikan saja kepada bapaknya. Enggak Pak, niki wes sifatnya, statusnya bukan iuran, tapi anak memberikan uangnya kepada bapak sehingga uang itu sudah menjadi milik bapak, atau begitu pula sebaliknya, bapak berikan uangnya untuk anaknya. Nah terus kemudian beli 1 ekor kambing, korban untuk diri dan seluruh anggota keluarga. Dah begitu. Tidak ada kamus urunan kambing itu. Kalau kambing iuran itu bukan korban tapi latihan korban. Nah, meski masih 1 rumah, bapak dan anak iuran, judulnya iuran, niatnya iuran, itu berarti latihan korban. Maka biar itu jadi korban, silahkan diputuskan. Uang si bapak berikan sepenuhnya kepada anak, atau uangnya anak berikan sepenuhnya kepada bapak, sehingga uang ini sudah menjadi milik bapaknya atau menjadi milik anaknya. Kalau itu milik bapaknya, bapak beli kambing, sembelih, korban dari bapak dan seluruh anggota keluarga. Anak juga begitu, beli, sembelih, korban untuk dirinya dan seluruh anggota keluarga. Selesai sudah. Tidak usah dipersulit. Tidak, kami maunya urunan. Nek urunan wedhus itu hanya sembelian biasa, bukan korban. Maka solusinya hibahkan uang itu. Kalau memang itu kambing, hibahkan. Ya, bahkan ke bapaknya, sehingga uang itu milik bapak sepenuhnya. Bapaknya beli kambing untuk korban bapak dan seluruh anggota keluarga, atau sebaliknya. Ada lagi? Apakah diperbolehkan dalam satu keluarga, ayah, anak, istri masing-masing berkorban karena masing-masing mempunyai kemampuan, Ustaz? Boleh. Itu tatawuk lebih bagus. Sudah punya penghasilan semuanya, pas datang korban semuanya berkorban. Bagus sekali itu tatawuk. Faman tatawwa khairan fahuwa khairullah. Bagus sekali itu. Dan sangat-sangat boleh. Tidak hanya sekedar boleh. Ada lagi? Hampir setiap tahun saya berkorban dari hasil menabung. Kadang tabungan untuk korban kurang, kemudian berhutang di perusahaan tempat bekerja untuk pembayaran hutangnya melalui potong gaji. Apakah itu diperbolehkan meski gaji saya kecil, Ustaz? Boleh saja kalau tidak mengangkat di luar kemampuan dan disaur tenan.
Dan harus ada yang tahu bahwa panjenengan berhutang ke perusahaan atau berhutang ke tempat lain yang tidak riba. Harus ada yang tahu. Kenapa? Karena nyawa itu kita tidak ngerti sampai kapan. Begitu utang untuk korban, baru nompo duit, delalah dipanggil Allah, nggak ada yang tahu. Kalau kita punya hutang untuk korban, nggak ada yang tahu. Nah, ini bisa menjadi penghalang surga, karena kita masih punya hutang meski untuk korban toh. Namanya hutang harus disaur. Maka kalau saudara kurang uangnya, terus kemudian pinjam, mungkin ke perusahaan atau ke temannya, yang penting tidak ribawi, boleh-boleh saja dengan catatan hutang itu dicatat dan ada saksinya. Lah nanti begitu punya langsung sahur ke, jangan ditunda-tunda. Karena menunda nyaur utang kalau sudah punya itu kedzaliman luar biasa. Matlul ghaniyyi dzulmun. Biasanya orang itu menunda nyaur utang karena iman. Sudah Allah kasih kecukupan untuk nyaur utang, uang sudah dipegang, karek ngelungke iman-iman. Ini kalau saya bayar untuk hutang, duit iki entek iki, saya ndak punya lagi. Wah eman-eman, wah ketoke fulan durung butuh kok, dipakai dulu. Besok lagi Allah beri lagi, eman lagi, dipakai dulu. Itu kedoliman luar biasa itu. Wong sudah punya kok segera sahurkan. Nek nembung utangnya kon gagi-gagi, sing duwe biar segera memberi. Saestu niki ngeten biar segera diberi. Bahkan sing ditembungi utang itu uangnya mungkin masih kurang. Dia punya perhiasan TKT sing utang, nggih nyuwun tolong dijualkan perhiasan panjenengan gitu. Pokoknya segera cair itu loh. Tapi saatnya mengembalikan hutang sudah punya, ditunda. Dipakai. Dolim luar biasa itu menurut Nabi kita. Matrul ghaniyyi dzulmun ya. Mbok kalau pas mau nyaur utangi kaya pas nembung itu cepet-cepet gitu. Nek pas nembungnya kondang nyairke. Kalau pas nyaur sudah punya, engkosek nanti dulu. Maka disebut oleh Nabi kita dolim luar biasa, yang menunda bayar hutang padahal sudah punya. Utangnya 5 juta loh, saya baru punya 1 juta, berarti belum punya. Ya 1 juta itu kayak gesek gitu loh. Lah nek nunggu ngelumpuk 5 juta, orang nyaur-nyaur nanti. Maka jangan mudah-mudah hutang ya. Wong Nabi saja suri toladan kita, ngajarkan pada kita, pada umat beliau doa kok. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan hutang. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa engkau sering sekali berdoa mohon perlindungan kepada Allah dari hutang? Nabi kita menjawab, karena sesungguhnya orang yang berhutang itu idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa, kan itu. Kalau dia bicara
dia dusta, punya potensi dusta. Innar rajula idza gharima haddasa fakadzaba. Sesungguhnya seseorang itu kalau berhutang haddasa fakadzaba. Jika dia bicara punya potensi besar untuk bohong. Bapak Ibu, mohon maaf, ini saya butuh ini, mohon untuk pinjam sebentar, ganggu keuangan panjenengan. Untuk saya beli ini itu dan lain sebagainya, padahal tidak untuk yang dia sampaikan, untuk sesuatu yang lain. Nanti insya Allah akan kami bayar bulan depan, janji toh. Wa wa'ada fa akhlafa. Karena orang yang berhutang itu kalau janji potensi besar ingkar. Dari nembungnya saja itu potensi bohong. Misal ini saestu buat nempur beras, padahal tidak untuk kebutuhan makan minum, tidak untuk nempur beras dan lain sebagainya, tapi dipakai untuk beli HP, barang-barang yang sekunder. Tapi kalau nembungnya untuk beli HP, temennya itu mesti nggak mau gitu. Biar ini cair, maka dia nembung untuk alasan sesuatu yang bohong. Nah nanti janji niki saestu nanti pekan depan Pulau Gantos. Pekan depan sudah punya betul. Eman-eman mau dibayar ke. Bohong toh, ingkar toh. Bahwa ada fa'akhlafa. Orang yang gharim itu kalau menjanjikan sesuatu potensi besar dia ingkar. Maka Nabi ngajarkan umat beliau doa mohon perlindungan kepada Allah dari yang namanya hutang. Karena orang berhutang itu potensi besar, kalau ngomong haddatsa fakadzaba, potensi untuk bohong. Kalau janji balik kene minggu depan, bulan depan, tahun depan, potensi besar fa'akhlafa, ingkar terhadap janjinya. Dan kita tahu di antara tanda munafik menurut Nabi, kalau bicara dusta, idza haddatsa kadzaba. Dan juga wa idza wa'ada akhlafa. Jika berjanji ingkar, itu diantara tanda munafik. Maka kalau panjenengan terkait korban ini mau berhutang asal tidak ribawi, sah-sah saja dan segera disaur. Ada saksinya. Namun demikian, korban ini berkaitan dengan ibadah maliyah. Kalau memang saat ini kita tidak mampu betul, maka tidak perlu hutang untuk korban. Lah dari sekarang nyelengi untuk korban tahun depan. Sing jenenge nyelengi ya jangan dititili. Nek dititili ya ora cukup-cukup sampai tahun depan. Dari sekarang dicelengi tahun depan insya Allah Allah mampukan. Biar bisa korban dalam hidup ini jangan mengangkat hal-hal di luar kemampuan. Kalau kita membeli segala sesuatu di luar kemampuan kita, maka tidak akan bisa korban. Harusnya uang untuk korban sudah habis untuk membeli sesuatu yang di luar kemampuan kita.
Nah, lebih baik ya, kalau memang tidak punya betul untuk korban tahun ini, sudah bismillah nabung untuk korban tahun depan, tidak perlu hutang. Kalau memang harus hutang betul untuk korban ya, boleh dengan catatan jangan hutang riba, itu satu. Hutangnya tercatat. Dua, ada saksinya. Tiga, segera disaur. Lawang sekarang saja tidak mampu korban, belum diberi kemampuan oleh Allah korban, terus hutang. Jangan-jangan tahun depan belum bisa bayar lagi. Hutang korban tahun ini, jangan-jangan sampai tahun depan belum terbayar hutangnya, padahal waktunya sudah 1 tahun. Maka jangan memperberat diri. Kalau memang betul-betul tidak mampu, tidak perlu hutang. Sangat ingin korban, nyelengi sejak sekarang. Ketika nyelengi, nabung jangan diambili, jangan dititili. Orang kalau memang niat betul untuk ibadah korban, ghirohnya kuat, tahun ini belum mampu, dia pasti akan berusaha dengan maksimal. Dia bekerja, bergerak, bermaisah, nabung, dan tidak akan nitili tabungannya. Itu orang kalau ghiroh korbannya kuat. Saya khawatir nanti panjenengan belum mampu korban tahun ini terus hutang. Saya khawatir kita jadi dolim karena iman untuk nyaur utang. Habis itu mumet carane nyaur utang korban kemarin gimana, nyarinya kemana. Akhirnya gali lubang, tutup lubang, rekoso. Maka warga MTA tidak perlu hutang. Kalau memang belum betul-betul tidak mampu berkorban tahun ini, sudah nyelengi saja, bismillah untuk korban tahun depan gitu loh. Kita itu hanya khawatir kalau warga MTA hutang untuk korban, jangan-jangan nanti setan masuk jadi eman, akhirnya dolim, nunda nyaur utang, dolim akhirnya. Setan itu pinter banget. Saat ini pokoknya utang pengen korban, wayah nyaur sudah punya, setan masuk, eman-eman. Wong sing mbok utangi ka lho sugih banget, omahe ning ngendi-ngendi, lemahnya di mana-mana, mobilnya akeh, nek mung duit 2,5 juta orang ngefek kanggo dheke. Wis kamu pakai saja dulu, dolim akhirnya. Akhirnya dolim. Perkara yang minjemi itu tanahnya di mana-mana, mobilnya banyak, ya usahane jual beli mobil, punya showroom, ya. Rumah di mana-mana, dia kaya raya, itu gak urusan. Yang penting kalau kita hutang pada dia, kita sudah punya, meski hanya 100.000 toh, segera kembalikan. Jangan dicandai dewe. Oh hanya 2,5 juta bagi fulan, itu nggak ada efeknya. Kui ambekan pisan kanggo fulan kui. Jangan dicandai seperti itu. Kalau kita berpikir seperti itu, terus kemudian tidak kita sahurkan, kita tunda, dolim. Maka lebih baik tidak utang. Kalau belum mampu korban, bismillah nyelengi tahun ini sampai 1 tahun, jangan dititili. Insya Allah Allah akan beri kemampuan korban tahun depan. Jangan mudah-mudah hutang. Jangan mudah-mudah hutang. Bukan berarti kami melarang panjenengan hutang untuk korban, hanya mengarahkan. Kan korban itu kan untuk maslahat. Namun bisa jadi madarat menimpa.
Jadi dolim kan berarti madorot itu. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Mencegah keburukan lebih diutamakan daripada mengambil maslahat. Hutang untuk korban, pengennya kan kita dapat maslahat, mentaati perintah korban. Begitu sudah punya iman untuk nyaur, jadi dolim, madorot itu. Orang yang tidak mampu itu tidak terkena perintah berkorban, tidak terkena perintah korban orang yang tidak mampu. Lah kok tiba-tiba terus hutang, bar kuwi rak gelem nyaur, menunda-nunda nyaur, udah itu satu kedoliman. Maka lebih baik tidak perlu berhutang untuk korban. Kalau memang betul-betul belum mampu, bismillah, mohon kemampuan kepada Allah, ya, ikhtiarnya dikerjakan, ya, bergerak, bermaisah, nabung untuk tahun depan. Ada lagi?